Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadayani dari kelas 2A. NIM saya 1906218. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari tokoh Erich Fromm. Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 20 Maret 1900. Ia belajar psikologi dan sosiologi di Universitas Heidelberg, Frankfurt, dan Munich. Setelah memperoleh gelar Ph.D. dari Heidelberg tahun 1922, ia belajar psikoanalisis di Munich dan pada Institut Psikoanalisis Berlin yang terkenal waktu itu. Tahun 1933, ia pindah ke Amerika Serikat dan mengajar di Institut Psikoanalisis Chicago dan melakukan praktik privat di New York City. Ia pernah mengajar pada sejumlah universitas dan institut di negara ini dan di Meksiko. Terakhir, Fromm tinggal di Swiss dan meninggal di Muralto, Swiss pada tanggal 18 Maret 1980. Fromm sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Karl Marx, terutama oleh karyanya yang pertama, The Economic Philosophical Manuscript, yang ditulis pada tahun 1944. Tema dasar tulisan Fromm adalah orang yang merasa kesepian dan terisolasi karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Keadaan isolasi ini tidak ditemukan dalam semua spesies binatang. Itu adalah situasi khas manusia. Berikut ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai teori-teori dari Fromm. Fromm sangat dipengaruhi oleh tulisan Karl Marx, terutama oleh karyanya yang pertama, The Economic and Philosophical Manuscript, yang ditulis pada tahun 1944. Fromm membandingkan ide-ide Freud dan Marx, menyelidiki kontradiksi-kontradisinya, dan melakukan percobaan yang sintetis. Fromm memandang Marx sebagai pemikir yang lebih ulung daripada Freud dan menggunakan psikoanalisa, terutama untuk mengisi celah-celah pemikiran Marx. Pada tahun 1959, Fromm menulis analisis yang sangat kritis bahwa polemik tentang kepribadian Freud dan pengaruhnya. Sebaliknya, beberapa sekali dengan kata-kata pujian yang diberikan kepada Marx pada tahun 1961, meskipun Fromm dapat disebut sebagai seorang teoretikus kepribadian Marxian, ia sendiri lebih suka disebut humanis dialektik. Tulisan-tulisan Fromm dipengaruhi oleh pengetahuannya yang luas tentang sejarah, sosiologi, kesusastraan, dan filsafat. Tema dasar dari semua tulisan Fromm adalah individu yang merasa kesepian dan terisolir karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Keadaan isolasi ini tidak ditemukan dalam semua spesies binatang. Itu adalah situasi khas manusia. Dalam bukunya Escape from Freedom 1941, ia mengembangkan tesis bahwa manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, maka mereka juga makin merasa kesepian. Benning Clonelly. Jadi, kebebasan menjadi keadaan yang negatif dari mana manusia dilarikan diri. Dan jawaban dari kebebasan yang pertama adalah semangat cinta dan kerjasama yang menghasilkan manusia yang mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Yang kedua adalah manusia merasa aman dengan tunduk pada penguasa yang kemungkinan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.
Dalam buku-buku Fromm berikutnya, 1947, 1955, 1964, dikatakan bahwa setiap masyarakat yang telah diciptakan manusia, entah itu berupa feodalisme, kapitalisme, fasisme, sosialisme, dan komunisme, semuanya menunjukkan usaha manusia untuk memecahkan kontradiksi dasar manusia. Kontradiksi yang dimaksud adalah seorang pribadi merupakan bagian tetapi sekaligus terpisah dari alam, merupakan binatang sekaligus manusia. Sebagai binatang, orang memiliki kebutuhan-kebutuhan fisik tertentu yang harus dipuaskan. Sebagai manusia, orang memiliki kesadaran diri, pikiran, dan daya khayal. Fromm membagi sistem struktur manusia menjadi 3 bagian berdasarkan karakter sosialnya. Yang pertama itu ada sistem A, yaitu masyarakat pecinta kehidupan. Karakter sosial masyarakat ini penuh cinta, menjaga kelangsungan dan perkembangan kehidupan dalam segala bentuknya. Dalam sistem kemasyarakatan seperti ini, kedestruktifan dan kekejaman sangat jarang terjadi. Tidak didapati hukum fisik yang merusak. Upaya kerjasama dalam struktur sosial masyarakat ini banyak dijumpai. Yang kedua itu ada sistem B. Yaitu masyarakat non-destruktif agresif. Masyarakat ini memiliki unsur dasar tidak destruktif, meskipun bukan hal yang utama. Masyarakat ini memandang keagresifan dan kedestruktifan adalah hal biasa. Yang ketiga itu ada sistem C, yaitu masyarakat destruktif. Karakter sosialnya adalah destruktif, agresif, kebrutalan, dendam, pengkhianatan, dan penuh dengan permusuhan. Biasanya pada masyarakat seperti ini sangat sering terjadi persaingan, mengutamakan kekayaan yang jika bukan dalam bentuk materi berupa mengumpulkan simbol. Fromm juga menyebutkan dan menjelaskan 5 tipe karakter sosial yang ditemukan dalam masyarakat dewasa ini, yaitu yang pertama ada tipe reseptif atau mengharapkan dukungan dari pihak luar. Yang kedua ada tipe eksploitasi atau memaksa orang lain untuk mengikuti keinginannya. Yang ketiga ada tipe penimbuhan atau suka mengumpulkan dan menimbun barang suatu materi. Yang keempat ada tipe pemasaran atau suka menawarkan dan menjual barang. Yang terakhir itu ada tipe produktif atau karakter yang kreatif dan selalu berusaha untuk menggunakan barang-barang untuk suatu kemajuan. Fromm juga mengemukakan bahwa bila masyarakat berubah secara mendasar, sebagaimana terjadi ketika feodalisme berubah menjadi kapitalisme atau ketika sistem pabrik manajer tenaga tukang, perubahan semacam itu akan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam karakter sosial manusia. Persoalan hubungan seseorang dengan masyarakat merupakan kepribadian besar Fromm. Sekian penjelasan dari tokoh Erich Fromm. Saya Ramadhani undur diri. Apabila ada salah kata atau tidak jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.